Selamat datang kembali di RC Video bersama Renner Alexander. Nah, seperti biasa, RC menjual barang-barang motor nih. Seperti yang lihat di belakang sini, ada helm, ada jaket, ada visor, ada sepatu, ada clothing juga. Tapi kali ini kita menyediakan sebuah hal yang berbeda. Apakah itu? Seperti yang kalian lihat di depan ini. 3 buah helm sepeda. Nah, Sena. Seperti kalian lihat nih, mereknya Sena. Sebelumnya gue pernah ngebahas tentang Sena, yaitu Bluetooth intercom untuk motor. Tapi kali ini dia mengeluarkan tipe terbarunya buat sepeda. Nah, tipe kali ini bukan tipe yang ada kameranya, tapi nanti dia akan mengeluarkan tipe yang ada kamera. Kali ini gue nggak sendirian, karena gue bersama seorang pendiri dari WCC, yaitu Women Cycling Community. Nah, namanya adalah Tabita Sumendap. Kita panggil saja Kakak Tabita Sumendap. Selamat datang. Thank you udah undang. Wah, sama-sama. Ini adalah Tabita Sumendap. Jadi dia adalah pendiri dari Women Cycling Community. Jadi buat kalian semua atau yang punya pacar cewek yang pengen ikut cycling bisa langsung ke sini karena dia komunitasnya se-Indonesia. Se-Indonesia, kita ada di 7 kota besar di Indonesia, ada di Bandung, ada di Semarang, Surabaya, Malang, Bali, dan Kalimantan Tengah, di Sampit. Wah, banyak banget. Sampit? Sampai sejauh itu ya? Iya, tapi itu mereka mountain bike sih. Oh, mereka mountain bike. Oh, cewek juga bike mountain bike ya? Banyak banget. Buat kalian yang mau join, ada Instagram nggak, Tep? Ada, kita Instagram WCC-nya @wcc.jkt. Kalau lu pribadi? Ada juga? Gue pribadi ada @tabiesum. Oh, oke. Nah, kenapa gue undang beliau? Pasti pada bertanya dong, karena beliau sudah merasakan kehebatan dari helm sepeda R1 ini. Betul, Kak? Betul banget. Gimana nih, kalau boleh tahu sekilas aja nih, apa yang lu rasain kemarin setelah cycling atau sepedaan pakai helm R1 ini? Oke, jadi waktu itu pengalaman gue yang gue waktu pakai helm Sena ini adalah waktu itu kita ada acara event sepeda bersama komunitas teman komunitas kita namanya Bintaro Loop. Bintaro Loop. Dan itu tuh kita ngadain acaranya di Bintaro. Jadi di Bintaro itu muter-muter sejauh 250 kilo. 250? 250 kilo, tapi mungkin kalau untuk motor 250 kilo nggak ada apa-apanya kali ya. Tapi kalau untuk kita pesepeda jauh banget. Tetapi karir gue stop di 130 kilo aja. Cuman pengalamannya yaitu gue pakai helm Sena ini selama 130 kilo dan itu kurang lebih menempuh 4,5 jam, kurang lebih 4,5 jaman. Dan ini seru banget karena selama 4,5 jam itu gue ditemenin sama lagu-lagu yang dari handphone gue connecting ke intercom, ke Bluetooth-nya sini. Ini berarti bisa connect ke Bluetooth dulu ya? Bisa, ini bisa connect ke Bluetooth gue. Terus nggak cuma itu doang, jadi gue nge-connect helm ini, intercom gue sama intercom RC di depan. RC bukan RC Motor Garage ya, RC Road Captain kalau di cycling. Jadi kita ini connect, kita ngobrol, kita kasih info. Misalkan RC-nya di depan bilang, oke, di depan situ tuh nanti akan belok kiri atau belok kanan gitu. Nanti dia kasih tahu gue. Terus gue yang oke, siap gitu. Mungkin gue kasih tahu yang di belakang. Jadi seru banget dan berfungsi banget sih menurut gue helm Sena ini. I'm very happy with it. Setahu gue untuk lu pakai di sepeda itu tuh nggak boleh yang ada earphone yang ketutup gitu atau earbud yang nutupin kuping. Setahu gue nggak boleh. Jadi gue sebagai ketua komunitas gue juga, gue ini banget ya, sangat menggalakkan bahwa kalau main sepeda itu jangan pakai earphone, karena banyak sekali orang-orang yang pakai earphone dan hasilnya adalah kalau kita pakai earphone kita kan nggak aware dengan suasana dan jadi kedap soalnya. Jadi kedap dan kita nggak, kalau nanti ada orang yang manggil atau mungkin ada klakson yang kurang kenceng atau gimana gitu kan, jadi kita bahaya lah. Betul. Dan ini kita kan ini speakernya kan adanya di helmetnya kan, kalau misalkan boleh ya dilihat. Boleh. Nah, jadi speakernya itu udah di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai
beda banget kan kalau earphone kan kita ngedapin kuping, kalau misalkan ini kan kita masih tetap dengar suara-suara samping gitu. Betul. Jadi I think for safety wise ini benar-benar berfungsi banget sih. Oke. Nah buat kalian yang penasaran gimana cara kerjanya, nanti gue juga bakal tunjukin sama Tebi. Ini cara pakainya gimana. Terus gue pernah nyobain juga di toko sebelum ini gue publish. Jadi begitu gue ngomong, ada partner gue ngomong di sini, bahkan cuma dalam jarak segini pun nggak terlalu kedengeran kalau dalam volume yang enak. Tapi kalau volumenya kenceng banget, kayaknya sampai ke ujung sana pun kedengeran. Jadi sananya oke, lumayan kenceng. Ceritain juga. Gimana tadi ngomongin mengenai jarak ya. Waktu itu RC-nya itu sama jarak gue kurang lebih 400 meter masih jelas sih? 400 meter masih jelas? Masih jelas. Cool, oke. Kalau di brosurnya sih ini lebih dari 400 meter. Seingat gue hampir sampai sekilo. Hampir sekilo ya? Hampir sekilo seingat gue. Oh, itu lumayan jauh juga sih buat itu sepeda. Jauh. Ketinggalan itu sekilo. Jauh. Ketinggalan sekilo. Oh, jauh ya kalau untuk sepeda ya? Jauh. Naik motor juga jauh sih. Nah, berikutnya gue akan bahas hal yang lebih teknikal nih. Kita akan bahas tentang bahannya, kemudian kita akan bahas masalah detailnya, dia bisa connect ke berapa orang. Itu semua tertulis di dusnya. Coba sini gue bacain. Nah, boleh. Biar Tebi yang bacain. Oh, sebelumnya nih, seingat gue, dalamnya ada ini nih. Sorry, Teb. Ada macam-macam. Ada pernak-pernik nih, kelengkapannya ada 2. Ini adalah tasnya, buat nyimpen ininya. Bentuk dusnya seperti ini, nggak gede sih. Lalu dia juga dilengkapi sama charger nih, Tep. Ya. Kabel charger ini juga bisa kepake nanti kalau lu mau firmware upgrade. Itu colok ke komputer tapi. Yes. Lalu ada manual book dalam berbagai macam bahasa. Kita akan bahas di dusnya ini. Gimana, Tep? Boleh tolong bacain nggak? Jadi fitur yang pertama dia ada Bluetooth-nya. Yes. Oh iya, itu yang lebih utama. Itu yang paling penting. Kalau nggak bisa connect apa-apaan. Kalau nggak percuma kita review di sini. Betul. Terus yang kedua 4-way intercom. Jadi ini kayaknya bisa nge-connect ke maksimal 4 orang. Jadi kalau misalkan tadi kan Tebi ngobrol sama RC nih, berdua doang. Tapi misalkan kalian sepedaan nambah lagi berempat, itu masih bisa. Selanjutnya ada advanced noise control. Advanced noise control, betul. Jadi ini tuh kalau misalkan lo lagi sepedaan kenceng gitu kan. Nah, di sebelah sini ini kan ada mic-nya. Misalkan ada angin kenceng, ini nggak akan terlalu kedengeran suara luarnya. Bukan nggak terlalu, tapi nggak kedengeran. Karena dia akan clear. Kemarin yang pas lu cobain sama RC, clear banget sih, surprisingly clear. Padahal waktu itu gue inget banget pas kita goes itu anginnya lagi kencang banget. Anginnya dari angin depan, angin samping, angin belakang. Cuman angin depannya, iya sih beneran noise controlnya memang oke. Mujarab. Terus universal intercom. Jadi universal intercom tuh lu bisa connect ke merek lain selain Sena. Oh gitu. Jadi kalau misalkan lu latihan, tapi bisa nge-connect ke helm selain helm sepeda gue nggak? Bisa. Jadi gue kalau lagi motoran gue lagi sepedaan, gue bisa connect ke lo? Bisa. Oke. Nice. Gitu. Terus water resistance for use in inclement weather. Apalagi Jakarta sekarang lagi hujan-hujan. Yes. Kecuali, tapi nggak buat lu cemplungin ya? Oh enggak. Gue main sepeda di aspal, bukan di kolam renang. Kalau lu cuma kena hujan, badai gitu masih oke. Tapi kalau cemplungin kolam ya nggak bisa lah. Terus smartphone app, ini apa ya, Rain? Smartphone apps ini kayak misalkan lu terhubung ke aplikasi di handphone, kayak Windows Apps atau misalkan GPS. Nah, selama lu connect ke handphone, dia bakal ngomong, oh lu udah menempuh jarak 700 meter, oh lu udah menempuh jarak 2 kilo. Gitu. Atau misalkan GPS-nya, oh lu dalam 200 meter harus belok kanan. Nah, dia kan bisa ngasih tahu juga. Oke. Terus yang terakhir nih firmware upgradable. Oh, jadi gue masih sering-sering upgrade, kayak upgrade software gitu. Betul, kayak upgrade software. Oke. Berarti ini via komputer ya? Via komputer. Via komputer. Gitu, Step. Jadi menurut lu canggih kan helm ini? Canggih banget, recommended banget. Cocok. Nah, berikutnya kita akan bahas masalah weight. Kita timbang, kita nyalakan. Ini lu ambil dari dapur siapa, Nur? Emak gua. Ini udah 0 ya. Nah, kita langsung timbang aja nih. Oke. Cacang. Mas foto, Mas kamera tolong di zoom ya, Mas, biar kelihatan. Nah, cokpis. 383 gram. Gimana menurut lu, Tep? 300 gram sih menurut gue memang berat, tapi ada yang lebih ringan. Memang ada yang lebih ringan gitu. Okay. Cuman menurut gue untuk ukuran 300 gram ini tapi ada intercomnya, ada speakernya, ada mikrofonnya, itu much worth it banget daripada helm yang enteng banget, cuman safety-nya tuh mesti additional yang lain. Kalau ini semuanya udah all in, compact di sini semuanya, dan menurut gue sepertinya kayaknya in the future helm-helm sepeda kayaknya bakalan seperti ini sih. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, di sini juga kelihatannya aero juga.
Terus jadi nggak seperti helm-helm sepeda yang untuk newbies gitu yang bentuknya kayak balon gitu, enggak. This looks aerodinamis. Dari samping juga slick banget. Dan dia banyak beberapa bukaan seperti ini, jadi kepala lo nggak bakalan panas. Tapi nggak cuma warna hitam, Tep. Dia ada warna oranye ini, sama ada satu lagi warna biru. Cuman birunya kebetulan tadi pagi pas sebelum syuting udah laku, jadi ya. Oh gitu ya. Mendingan cuan kan daripada buat syuting. Betul. Ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung loncat ke bagian teknikal. Teknikal di sini kita akan belajar gimana cara konekin antara satu sama lain dan kita akan tes. Kita pakai ya. Kalau pakai ini nggak perlu pakai balaclava, guys. Oh, kalau kalian harus pakai balaclava. Balaclava bukan nama dessert ya? Hah? Banana. Apa sih? Nggak gue bicara. Apa ya? Oke, balaclava itu sebenarnya biar nggak terlalu. Kan? Iya, kaos kaki kepala. Sebenarnya itu biar nggak kotor aja sih helmnya. Gitu. Oke. Ini sama seperti helm-helm sepeda lainnya. Tinggal diceklek doang. Terus kalau mau di strap untuk dikecilin atau dibesarin, tinggal di sini doang. Dan yang paling penting sebenarnya ini sih di belakang sini. Coba lu ke gue deh. Coba. Sebenarnya ini bisa diputer supaya dia adjust kekencengan dan mengikuti ukuran kepala kita masing-masing. Kita akan berlanjut ke masalah pairing. Yang pertama, kita nyalain dulu tapi ya. Ini ada tombol 3, ini ada plus, ini ada yang tengah, ini ada yang minus. Buat nyalainnya lu pencet yang plus sama yang tengah. Tahan sedetik. Dia bunyi. Nah, dia bunyi hello. Halo katanya. Halo juga. Nah, tahan yang tengah, pencetannya 5 detik. Coba Rep, ditahan 5 detik. Nah, sampai dia ngomong intercom pairing kayak gini. Dan dia akan bunyi tut seperti ini. Kalau lu biarkan gitu segini. Kalau lu biarkan ini tut terus tanpa ada yang dipencet, ini nggak akan nyambung. Caranya salah satu dari lu atau gua yang jadi masternya harus tekan sekali yang tengah. Let's say gua yang sekarang jadi masternya. Gua tekan yang tengah sekali. Sampai dia punya tut, nah dia tiba-tiba akan connect. Tada. Nah, ini udah connect sekarang dan menurut gua ini clear banget suaranya. Clear dari lu? Clear. Oke, gua akan keluar ya. Lu stand by di sini. Oke. Kita ngobrol selama gua keluar. Oke. Gitu, Tep. Nah. Benar? Oke. Masih kedengeran nggak? Masih dong, ini gue udah di luar nih. Oke. Renar, kedengeran gue nggak? Oke, guys, gue masih ngedengar suaranya Renar jernih banget. Dan lo kira-kira berapa meter atau berapa kilo dari gue ya, Nar? Oke, dia 20 meter di belakang gue sekarang dan gue masih kedengeran jernih banget dia. Dan di luar tuh harusnya ada suara-suara motor, tapi gue gak kedengeran suara motor atau mobil. Oh, itu noise cancellation-nya ya? Jernih sih, gue gak kedengeran, barusan ada suara motor di luar. Gue dengarnya cuma samar-samar doang sih, berarti menurut gue tuh safe banget karena jadi selama kita goes, walaupun ada, kan kita kan goesnya di jalanan raya, di aspal jalanan raya, trafficnya juga pasti banyak. Cuman karena ada noise cancellation ini, suara-suara yang lain tuh nggak ngeganggu suaranya yang pakai helmet Sena ini. Tada. Nah, ini dia nih orangnya udah balik dari lu tadi lari 2 kilo? 13. Oh, 13. Masih suaranya terdengar jelas banget dan gua nggak tahu sih kalau dari TB di sini jelas banget nggak suara gua? Jelas. Oke, kalau gitu sekarang gua matiin ya. Oke. Oke. Ya, dapat. Ini gua matiin. Begitulah kurang lebih teknikalnya buat dari Sena R1 ini. Gua akan mengulang kesimpulannya dari helm ini, dari helm Sena R1 ini. Ya. Yang pertama, gua simpulkan helm ini harganya terjangkau. Ya. Terus dari sisi beratnya juga ini tidak terlalu berat. Betul. Terus yang ketiga, ini banyak banget advantage-nya terutama dari masalah intercom dan safety. Ya. Kemudian juga bisa connect ke handphone, jadi lu bisa dengerin lagu. Jadi lu nggak bosan ketika lu goes sendiri. Banget. Lalu juga apa ya? Mungkin dari sisi aeronya. Noise control-nya tadi juga oke banget. Yes, noise-nya itu bagus banget. Jadi gua tadi di depan motor-motoran berisik, tapi di TB nggak kedengeran. Nggak tahu. Bentuknya pun menurut TB sebagai seorang cyclist masih oke, masih apa ya, aero atau apa sebutannya? Bukan masih oke, malah ini oke. Oke banget. Sama dengan helmet cycling yang lain. Oke, kesimpulannya sih itu. Jadi menurut gue sebagai yang non cyclist, gue juga bisa melihat dari TB dia puas dengan helm ini. Ya. Nah, Tep, gue biasanya kalau di RC video di penghujung acara suka ada wejangan-wejangan nih. Nah, mungkin dari lu ada wejangan-wejangan buat para cyclist di Indonesia?
Oke, gue ada beberapa sih. Nomor satu biasanya kalau gue kasih tahu newbies cyclist yang baru-baru gitu, kalau bisa kita ridingnya di dalam grup, jangan riding sendiri-sendiri, apalagi kalau perempuan. Dan juga untuk safety-nya, kalau bisa kita itu jangan angkat telepon selfie. Oh, oke. Karena banyak banget sekarang yang kayak gitu. Ya. Jadi itu menghilangkan kendali lu terhadap sepedanya ya. Ya iya, bahaya banget lah. Fokus. Pokoknya jangan keluarin handphone kalau lagi sepedaan. Handphonenya di silent dulu deh. Kalau nggak bisa bikin lebih baik, jangan bikin lebih buruk. Oke, Tep, terima kasih banyak udah datang. Sama-sama, terima my kasih pleasure. sekali lagi. Gua Ren Alexander. Dan gue Tabita Sumendap. Mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.